alhamdulillah hadir semua anak ibu. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang Al-Quran Hadis. Jadi karena ini ajaran baru, mungkin ibu perlu mengingatkan kembali kepada kalian. Sekalipun di MTS kemarin sudah kita pelajari itu apa Al-Quran dan Hadis, ya kan? Sebagian sudah tahu. Tapi ibu ingin tahu lagi dari kalian, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Betul sekali. Tapi ada yang kurang. Apa itu? Malaikat Jibril. Yang kalau kita baca menjadi ibadah. Ada lagi tahu Al-Quran itu apa? Wahyu Allah. Firman Allah, ya betul. Apa lagi Al-Quran itu? Firman Allah. Firman Allah. Terus kalau hadis, apa itu hadis? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa Arabnya tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Bahasa Arabnya apa yang dikatakan dengan kondisi hadis? Aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahwaluhu wa taqriru aqwal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alu wa ahwaluhu wa taqriratuhu. Kan sudah dipelajari sebelumnya, ya kan? Seluruh perkataan Nabi dan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tingkah lakunya dan juga ikrar. Oke, anak ibu semua. Hari ini sebenarnya materi pembelajaran kita adalah mengenai Al-Quran dan bukti keautentikannya. Jadi, ibu akan memberikan kalian membagikan beberapa kelompok, ya. Karena jumlah kita ada 20 orang, maka bisa kita lihat lagi jadi 4 kelompok saja, ya. 4 kelompok saja. Tapi sebelumnya, ibu ingin tahu, ya. Ada yang tahu apa itu arti keautentikan? Kemurnian. Oh, pintar sekali anak ibu. Nah, kemurnian atau keaslian. Nah, jadi di pembelajaran ini akan kita bahas, akan kita diskusikan tentang Al-Quran dan bukti keautentikannya. Nah, kita lihat bukti keaslian Quran itu dari segi apa saja. Nah, maka ibu akan berikan kalian tugas, ya. Ada yang tahu ayat-ayat mengenai bukti keautentikan Al-Quran? Bukti keaslian Al-Quran atau mukjizat Al-Quran? Ada yang tahu ayatnya? Tidak hafal? Tidak hafal. Ada yang tahu? Coba ya, kalau tahu. Jangan malu, Mbak. Malu. Kalau memang tahu. Kalau tidak, nanti ibu suruh buat sebagai hafalan, ya. Untuk tugas berikutnya. Baiklah anak ibu semua, coba ketua kelas di sini, silahkan. Ketua kelas, ibu suruh ini soalnya, kalian bagi apa? 5 kelompok, ya. 5 kelompok, ya. Ini kita sudah buat rujukan ini nama-namanya. Ibu sudah buat di lembaran soal. Ya. Ini 1 orang, 1 soal, 5 soalnya ada 10. Coba. Terima kasih. Oke, baiklah anak ibu semua. Udah siap? Sudah siap kan? Pintar-pintar
semua. Karena cus ya. Iya, Jadi Bu. jangan coba-coba apa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Cobaannya itu Insya Allah benar, Bu. Iya, insya Allah benar semuanya, Bu. pintar dari semua. Ya, betul telah. Iya, Bu. Ya, betul. Rasa bijaksana, jalan bijak sih. Bijak sini. Bijaksana, jalan bijak sih. Sini saja. Jadi soal yang ibu berikan ada 10. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Coba ketua kelas menjawab. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Betul sekali, kelompok A ya. Ya. Kelompok A bisa ibu apa? Bisa ibu sudah lihat kemampuannya ini. Jadi kelompok B coba jawab soal nomor 2. Nanti ibu dibawa sini betul nggak jawabannya itu ke sini. Kelompok B coba nomor 2. Apa pertanyaannya kan salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah Membuat baju dari besi dengan tangannya. Membuat baju besi dari Tangannya. Nabi Daud ini ayah Nabi siapa? Ayah Nabi Daud kan? Idris. Nabi Idris. Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya tahta itu dulu pada Nabi Sulaiman. Kelompok 3. Apa kelompok 3? Arti mukjizat secara etimologi atau bahasa itu apa? Melemahkan. Tahu apa yang dilemahkannya? Artinya Al-Quran itu bisa melemahkan yang lainnya. Makanya, terus kelompok apa lagi? Ya, nomor 5. Pengertian Al-Quran berbahasa bacaan yang lebih jelas pada Al-Quran. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla sama lagi boleh. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Boleh kumpulkan soalnya kedua kelas ini semua dari ibu periksa ya, dari ibu tanggap ya. Tulis ya, bukan tulis ya. Oke. Iya, kelompok A. Alhamdulillah ya, sudah mulai meningkat anak ini. Ya kelompok B lumayan. Kelompok C jangan cukup ya, seperti nama kelompoknya ya. Oh ternyata tidak. Kelompok E. Nanti akan lebih ya. Nah anak ini semua, baiklah, biar lebih paham ya. Ibu akan jelaskan karena ada beberapa poin yang mungkin belum anak ibu pahami. Sekarang kita belajar tentang Al-Quran dan definisi konkretikanya. Di sini bisa kita lihat pertama dulu definisi Al-Quran itu apa. Kalau menurut istilah ulama, Al-Quran huwa lafzul arabiy munazzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditadbir matandir al-manqur mutawattiran wa huwa ma yubna dafaini al-maqdu bi suratil Fatihah wal maktum bi suratil Nas. Yang artinya Al-Quran itu adalah lafaznya itu lafaz Arab.
Al-Quran nggak ada bahasa Indonesia kan? Enggak. Dia berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Ditadbir, untuk dipahami. Wa tadzkir, dan untuk diingat. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke bumi itu bukan untuk sekedar dibaca, tapi untuk kita pahami, untuk kita ingat, ya kan? Untuk kita amalkan isi ajarannya. Disampaikan secara mutawatir. Mutawatir ini berarti benar jalannya itu, ya kan? Benar yang disampaikan. Kalau hadis mutawatir itu artinya periwayatnya banyak kan, seperti itu. Kalau ini benar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mazhab yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini menurut salah satu ulama mendefinisikan. Katanya Al-Quran itu dia dimulai dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Hadis tadi kan sudah diterangkan ya. Beda Al-Quran dengan hadis. Kalau hadis itu udah jelas perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, tingkah lakunya, dan ikrar. Kalau Al-Quran ini dia wahyu firman Allah yang diturunkan dari malaikat Jibril. Kalau kita baca jadi ibadah. Sekalipun tidak tadabbur dengan maknanya, apalagi kalau tadabbur kita hayati arti dari Al-Quran itu. Sekarang kan mudah ya, kalau tidak tahu bahasa Arab lihat terjemahnya, ya. Apalagi anak-anak pondok pesantren nggak bisa memahami makna Al-Quran yang kita baca. Sudah, wow artinya ada, dia kan sering gitu ya. Maknanya Al-Quran yang sudah dipahami lafaznya. Kemudian kita akan belajar segi keautentikan Al-Quran, anak ibu. Keaslian Al-Quran itu dilihat dari segi apa saja. Kemudian Al-Quran itu dari segi apa saja? Ada 4 segi, anak ibu. Pertama kita lihat segi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri, lafaz Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu sendiri bisa kita lihat. Segi mukjizat Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi. Kita tahu sejarahnya kan, orang kafir berusaha membuat semisal Al-Quran, tidak ada yang mampu. Makanya turun ayat Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mithlihi wa da'u syahadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa artinya? Jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan di atas hamba kami siapa? Nabi Muhammad. Maka buatlah semisal Al-Quran. Ada yang mampu, Iya. Syuhada akum, dan ajaklah segala itu teman-teman kamu daripada selain Allah jika kamu itu orang yang benar. Al-Baqarah ayat 22. Jadi ada lagi ayat yang lain yang menerangkan tentang bukti keautentikan Al-Quran. Ini salah satunya. Nanti PR selanjutnya ibu suruh kelompok A cari satu ayat yang berhubungan dengan keautentikan Al-Quran. B begitu juga cari satu ayat, kelompok C satu ayat, kelompok D satu ayat. Oke, yang kedua kita lihat dari segi kesejarahannya, anak ibu. Sejarah Al-Quran itu turun selama 22 tahun. 22 hari. Langsung turunnya tidak sekaligus. Makanya ada asbabun nuzul Al-Quran. Sebab turunnya itu ada. Ada gara-gara pertanyaan ya kan kepada Nabi, ada gara-gara kejadian. Maka ada penyebabnya. Kalau hadis asbabul wurud dia sebab turun hadis. Kalau Quran asbabun nuzul. Kemudian segi bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran itu unik. Lihat dari segi bayangnya, ilmu bayang ya. Lihat dari segi balaghahnya, ilmu nahwu sarafnya, mantiknya, ya kan? Unik Al-Quran tak ada yang bisa menandingi bahasanya para penyair, sekalipun tidak bisa. Makanya Sayyidina Umar aja dia itu Islam gara-gara mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Sayyidina Umar itu kalau pintar, bisa begitu indah bahasa Al-Quran itu. Jadi dari segi bahasa Al-Quran sendiri kita tahu kan, ayat Al-Quran itu ada yang ada yang bisa ditafsirkan, ada yang ayat pertama ada mutasyabih, ada yang tidak bisa seperti Yasin, tidak bisa ditafsirkan kan.
Ini membuktikan apa? Bahwasanya